Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan NPM 9198 beserta rekan saya yaitu Izudin Ismail NPM 19316028, Miko Fahrizal 19312202, dan Putri Oktaria Mailanda NPM 19312197 dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengolahan citra digital, yaitu mereview paper berjudul Deteksi Bola Putih menggunakan OpenCV pada robot penyerang dengan mini PC Odroid XU4. Baik, di slide yang pertama ada pengertian pengolahan citra digital. Pengolahan citra adalah pemrosesan citra atau mengolah nilai piksel pada citra untuk memperbaiki sebuah citra, mendefinisikan citra maupun mengklarifikasikannya. Pada umumnya, operasi-operasi pada pengolahan citra diterapkan pada citra apabila 1. Perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau untuk menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra. 2. Elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur. 3. Sebagian citra perlu digabung dengan bagian citra yang lain. Thresholding merupakan proses segmentasi pada gambar yang memisahkan objek yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Dalam paper ini, threshold digunakan untuk mengurangi noise pada citra sehingga mempermudah dalam mendefinisikan suatu citra. Di slide selanjutnya adalah latar belakang. Konteks robot sepak bola Indonesia Humanoid atau KRSBI Humanoid merupakan salah satu divisi lomba yang ada di konteks Robot Indonesia 2017. KRSBI Humanoid sekaligus menjadi ajang kualifikasi nasional untuk mewakili Indonesia dalam RoboCup yang merupakan kompetensi robot sepak bola resmi tingkat dunia di bawah organisasi RoboCup. Robot penyerang adalah salah satu robot di KRSBI Humanoid. Robot ini harus mampu memiliki beberapa kemampuan dasar. Salah satunya adalah deteksi bola. Bola pada KRSBI Humanoid yang digunakan saat ini adalah bola berwarna putih. Tentunya menggunakan bola berwarna putih ini akan menjadi tantangan tersendiri. Robot harus membedakan bola dengan garis lapangan dan gawang yang juga berwarna putih. Oleh karena itu, pada jurnal ini akan dibahas bagaimana robot penyerang dapat mendeteksi bola putih dengan menggunakan library OpenCV. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri. Untuk Putri dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan metode yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu ada dua. Pertama, metode Circular Hawk Transformation atau biasa disingkat dengan CHT. Kemudian yang kedua yaitu OpenCV. Pertama, saya akan menjelaskan terkait metode Circular Hawk Transformation, di mana metode tersebut sering digunakan untuk mendeteksi semua lingkaran yang terkandung dalam citra, baik lingkaran maupun lingkaran yang tumpang tindih. Metode pusat dan CHT memainkan peran penting dalam mendeteksi lingkaran yang terkandung dalam citra melalui array akumulator dua dimensi, yang memiliki memori berurutan dengan titik pusat dari lingkaran yang tumpang tindih, sehingga dapat dihitung untuk setiap titik pada kurva menggunakan nilai parameter jari-jari. Untuk mendapatkan nilai triple pada Circular Hawk Transformation, metode pusat merupakan alternatif lain untuk mendeteksi lingkaran dalam sebuah citra melalui pre-processing seperti input citra, deteksi objek, ambang batas tepi, dan skala abu-abu.
Kemudian digunakan metode pusat untuk CHP. Akhirnya adalah mengimplementasikan metode pusat dan circular transformation menggunakan MATLAB R2020B dengan sistem yang dibangun untuk dideteksi seluruh lingkaran yang terdapat pada citra dengan akurasi 100%. Dengan memberikan intensitas cahaya 0,93 dan ambang batas 0,33 dan polarisasi objek gelap dan terang serta rentang jari-jari antara 16 px dan 110 px. Tentunya ini tidak berlaku untuk citra yang memuat lingkaran dengan jari-jari yang lebih dari 110 px atau kurang dari 16 px. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu OpenCV, di mana metode tersebut merupakan salah satu cabang artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang digunakan untuk pengembangan atau analisis isi suatu gambar. Menghitung jumlah objek dalam sebuah wadah menggunakan cara yang manual membuang waktu cukup lama, terutama jika objek tersebut bergerak atau makhluk hidup. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan. Penggunaan algoritma CHP ini akan menyebabkan masa pemrosesan yang diambil terlalu lama dan juga menggunakan kapasiti simpanan yang cukup tinggi. Dari kelemahan ini menyebabkan algoritma ini tidak sesuai untuk diaplikasikan kepada sistem yang menggunakan real-time application. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu untuk mencari pusat dan radius lingkaran sehingga mempermudah menentukan area poin pada target lingkaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isudin Ismail. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengujian. Dalam uji coba pengembangan, gambar, bola diletakkan pada beberapa tempat yang banyak kemungkinan terdapat banyak noise yang dapat mempengaruhi robot mengenali bola. Hasil pengujian pengambilan gambar menggunakan metode thresholding dan circular Hawk transform untuk mengenali bola. Hasil pengujian pengambilan gambar menggunakan metode circular Hawk transform dengan diberikan sebuah noise. Lihat pada gambar 1 pengujian terhadap bola. Di sini bola terdeteksi, lalu dilakukan thresholding hingga menjadi bola berwarna putih. Lalu ada proses selanjutnya, bisa dilihat. Untuk proses pengambilan citra bola akan dijelaskan oleh rekan kami, Miko Farizal, beserta codingannya akan dijelaskan oleh rekan kami. Nah, kepada Miko Farizal, saya persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya bisa minta tolong untuk share screen-nya. Share screen-nya diganti. Oke. Akidah. Ini saya akan menjelaskan sedikit. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang source code yang akan dipakai, di mana kita menggunakan library OpenCV dan NumPy serta library Pplot. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mengambil
atau membaca data input berupa gambar menggunakan library OpenCV IMRead. Kemudian masuk ke if else, di mana kita akan mengambil gambar, yaitu gambar berwarna, serta mengambil unsur red, green, dan blue-nya untuk mengubah menjadi skala gray atau abu-abu. Lalu di sini kita akan melakukan median blur atau melakukan blur untuk gambar, di mana teknik ini dilakukan untuk mendeteksi di mana perbedaan antara sebuah lingkaran yang terdapat pada citra. Kemudian kita membuat gambar lingkaran untuk deteksi lingkaran yang ada pada gambar. Setelah membuat gambar lingkaran untuk deteksi, kita akan menentukan titik pusat yang akan digunakan dengan library OpenCV.Circle. Setelah gambar dimasukkan, di sini saya akan menguji menggunakan gambar sebuah lingkaran. Yang pertama kita gunakan sebuah gambar lingkaran, di mana jika kita run, maka akan memunculkan output berupa gambar di bawah ini, yaitu inputan gambar yang semulanya lingkaran merah menjadi skala abu dan terdeteksi sebuah lingkaran, di mana terdeteksi menggunakan lingkaran hijau dan titik pusatnya berwarna biru, sesuai dengan ketentuan yang telah kita buat. Namun di sini untuk codingannya, jika kita menggunakan gambar sebuah bola yang asli atau bola yang biasa digunakan, jika kita run codingannya, maka akan terdeteksi banyak sekali lingkaran yang terdapat pada sebuah gambar bola ini. Hal ini dapat kita atasi dengan penggunaan median blur di sini. Jadi untuk skala median blurnya dapat kita atur atau kita rubah sesuai dengan kebutuhan, di mana kita bisa ganti skalanya. Di sini saya menggunakan skala 25. Dan kita coba run kembali. Maka otomatis bola akan terdeteksi dengan sempurna. Jadi untuk median blur ini, dia akan membuat gambar atau pola dari gambar bola ini dibuat secara sempurna dengan menggunakan median blur dan grayscale. Mungkin untuk contoh codingan cukup sampai di sini. Untuk kesimpulan dari materi yang telah kami presentasikan, yaitu hasil dari uji coba dalam pengambilan gambar dengan menggunakan metode Hawk Circle, robot dapat mengetahui posisi bola dan dapat menentukan apa yang dilihat tersebut adalah penggunaan Odroid XU4 juga berdampak pada waktu pengambilan gambar yang semakin cepat, sehingga robot dapat mendeteksi dan menuju bola dengan cepat. Eksekusi motion menendang pun dapat menjadi lebih cepat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.